Izin bertanya, jadi apa tujuan kehidupan ini, Kang? Tujuan hidup manusia hanyalah satu. Semua manusia agama apapun, golongan apapun, siapapun manusia itu, aliran apapun manusia itu, toh ketemu kepada tujuan hidup apa? Mati. Mutu qabla antal maut. Jadi tujuan kehidupan ini hanyalah menyerahkan bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Itulah yang dimaksud mempersembahkan, mengabdikan lagi apa-apa yang bukan milik manusia. Itulah tujuan manusia hidup di dunia ini. Akan tetapi kebanyakan manusia terlena dari tujuan yang sebenar-benarnya tujuan manusia ada di dunia ini. Maka dari itu saya dan kita semua bergandengan tangan untuk selalu dan selalu berjalan melewati meniti siratal mustaqim yang sangat amat sulit dilewati, sehingga sangat amat sulitnya dan sehingga diibaratkan rambut dibelah 7 tajamnya 1000 pedang. Tak terlihat saking sulitnya. Kenapa? Karena Allahnya gaib, ya sulit ketemu Allah. Karena Allahnya tidak ada, ya sulit menghadap Allah. Bila sulit bertemu Allah, bila sulit menghadap Allah, bila sulit menyaksikan Allah, terus ibadah sholat dan selama ini dikiran-dikiran itu ibadah sholat dan dikir kepada siapa? Ya pasti zikir, sholat, dan ibadah itu ya kita makan sendiri. Kenapa? Karena kita persembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Itu kok mau berharap pahala dan surga. Sholat ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhannya. Yuk dilanjutkan, Mas. Waktunya kurang 15 menit. Memang judul-judul paparan-paparan di YouTube Uripe Allah serba tabu dan tak pernah dipakai judul oleh manusia. Kenapa? Karena manusianya masih membela manusianya. Akan tetapi judul-judul yang ada di YouTube Uripe Allah, paparan-paparan itu memang serba tidak pantas kalau manusia memandangnya. Akan tetapi kalau tidak dibuat judul yang nyeleneh seperti begitu, ya manusianya tidur terus, tidak bangun-bangun, mimpi terus, tidak sadar-sadar bahwa dirinya selama ini tersesat jalannya dari Tuhannya. Di dalam kehidupannya mimpi terus, mimpi jadi pengusaha, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi orang alim, mimpi sholat, mimpi ibadah, semuanya hanyalah mimpi saja. Nanti ketika sudah sadar, nanti ketika sudah terbangun, ternyata la haula wala quwata illa billah. Silakan, Kang Mas. Apa sudah tidak ada pertanyaan lagi ini? Sudah paham semua ya? Jadi segala sesuatu apa yang ada di Al-Quran itu mengandung dohir dan batin, mengandung yang tersurat dan yang tersirat. Tapi ketika kita hanya memandang dohirnya saja, ketika kita hanya memandang yang tersurat saja, selamanya kita akan buta mengarungi kehidupan ini. Silakan bagi yang baru bergabung, ikuti kajiannya kembali di YouTube Uripe Allah. Disimak-simak.
Silakan Kang Mas. Apalagi yang mau dibedah, apalagi yang mau ada lagi yang mau dioperasi. Jadi memang Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad ketika akan diperjalankan Isra Mi'raj ke langit 7, diceritakan Nabi Muhammad dioperasi oleh para malaikat. Supaya apa? Supaya hatinya bersih, supaya ketemu dengan Yang Maha Suci. Jadi maknanya untuk mi'raj kepada Allah itu ya kita harus mengoperasi diri kita sendiri, menghisap diri kita sendiri, mengakui kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud dioperasi itu, disucikan dari selain Allah. Sucikan diri manusiamu, sucikan wujud dirimu, sucikan bahwa hidup ini bukan hidupmu. Sucikan bahwa kuasa ini bukan kuasamu. Bila itu semua sudah suci, maka akan berjalanlah melintasi menembus langit 7. Yakni langit yang pertama, langit Qadirun, kuasa. Serahkan bahwa kita tak punya kuasa, yang ada hanya kuasa Allah. Maka tembuslah pintu langit pertama itu bila kekuasaan sudah kembali kepada kekuasaan Allah. Langit yang kedua irodah, bahwa yang mempunyai kerentak yang bisa mengutus manusia. Halim, ayo makan, maka Halim makan. Halim, ayo ngopi, maka Halim ngopi. Halim, ayo sholat, maka Halim sholat. Itulah kerentak atau utusan-utusan hidup. Jadi manusia kita semua hanyalah utusan-utusan Allah, bukan utusan setan. Tapi selama ini manusia lebih cinta menjadi utusan hawa nafsunya. Manusia lebih cinta menjadi rasul-rasul hawa nafsunya sendiri. Maka itulah irodah atau kerentak kehendak yang ada di dalam hati. Pasrahkan lagi amanah-amanah yang bukan milik kita. Maka tembuslah langit yang kedua. Ilmu, langit yang ketiga. Jangan merasa berilmu. Bila kita masih merasa berilmu, maka tak akan bisa menembus langit yang ketiga. Jadi serahkan kembali. Kosongkan gelas Anda, kosongkan diri Anda dari ilmu-ilmu, dari kepahaman-kepahaman Anda. Bila sudah dikosongkan, maka ilmu kembali kepada ilmunya Allah. Maka luaslah ilmu itu. Itulah langit yang ketiga. Langit yang keempat, hayat. Jadi kembalikanlah bahwa hidup ini hanyalah uripe Allah. Ketika sudah nyata pengembalian amanah-amanah itu, maka tembuslah langit yang keempat. Naik terus sampai kepada langit yang ketujuh, yakni langit kalam. Jadi apapun yang kita bicarakan, bila tanpa hidup, apa ada pembicaraan? Apapun yang kita dengar tanpa hidup, apakah ada pendengaran? Apapun yang kita lihat tanpa hidup, apa ada yang kita lihat? Bila sudah sampai di situ, hancur leburlah alam-alam manusianya. Itulah yang dimaksud baiat itu. Itulah yang dimaksud talqin itu. Itulah yang dimaksud manusia kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada kesejatiannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga bisa dipahami ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ore boleh tembus ke 9 petaka langit. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah hanya menciptakan 7 langit dan 7 bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bila masih ada lebihnya langit-langit itu berarti langitnya buatan manusia.
Langit kelima dan langit keenam adalah langit sami'an, sama, langit pendengaran. Jadi serahkan bahwa pendengaran ini bukan pendengaran manusianya. Tanpa Allah, ya manusia tak bisa mendengar. Dengan Allah, manusia bisa mendengar. Akan tetapi selama ini manusia telah merampas pendengaran Allah sebagai pendengaran manusianya. Masa benda mati bisa mendengar? Itu langit yang kelima. Langit yang keenam adalah langit basor, penglihatan. Jadi manusia yang tak bisa melihat kok ngaku-ngaku bisa melihat. Tanpa uripe Allah, ya ndak ada penglihatan. Ternyata apa yang didengar, apa yang dilihat, semuanya wajhullah, miliknya Allah yang telah lama dirampas oleh manusia. Begitu Bu Titi Haryanti, semoga bisa dipahami ya. Silakan yang mau bertanya-tanya lagi. Apa sudah habis pertanyaannya? Kalau sudah ketemu Allah ya habis pertanyaannya. Alhamdulillah. Semoga saya dan kita semua yang ada di room ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan kita ada di sini. Tujuan kita ada di dunia ini. Tujuannya hanyalah kita tinggalkan dunia. Kembali ke asalnya. Dari tanah, ya kembali ke tanah. Alhamdulillah. Silakan. Bisa bicara alam lahut, Lauh Mahfud. Ya Lauh Mahfud, catatan-catatan kemanusiaan itu ya ada pada uripe Allah. Bila manusia belum menyerahkan bahwa hidup ini Allah, ya manusia hanyalah melihat catatan-catatan hawa nafsunya. Yaitulah manusia-manusia yang menerima rapotnya dari tangan kirinya. Rapotnya merah semua. Rapotnya dipenuhi hawa nafsu. Akan tetapi bila manusianya sudah menyerahkan bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah, uripe Allah, maka ia akan menerima rapot sebelah tangan kanan. Sehingga selalu menyaksikan ayat-ayat yang terlihat, yang terasa di dalam hatinya. Yang ada hanyalah ayat-ayat Allah. Jadi nilainya baik semuanya. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Mahakarya. Bagaimana cara melebur diri dari semua keakuannya akui yang selain Allah sehingga bisa menembus langit ketujuh. Jadi langkah yang pertama man arafa nafsahu. Kita menyadari
nafsi-nafsi diri kita sendiri. Kita menyadari keberadaan, kewujudan kita di dunia ini ada bersama Allah apa sendirian. Bila yang wujud, bila yang hidup di dalam hati kita masih keberadaan diri manusia kita, seolah-olah kita hidup di dunia ini sendirian tanpa Tuhan. Berarti yang ada, yang jadi Tuhan masih manusianya sendiri. Maka dari itu sejak dari tanah sampai terlahir ke dunia ini selalu bersama Tuhan. Itu yang harus disadari. Asal usul diri kita yang tadinya tidak ada, kok tiba-tiba ada. Ya ada inilah Tuhan itu. Ya ada inilah Allah itu. Ya ada inilah Tuhan alam semesta. Namun ketika yang merasa ada masih manusianya, ya selamanya manusianya tidak bisa melebur kepada Allah, akan tetapi melebur dengan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam dirimu? Dirimukah ataukah aku, kata Allah. Nah, ketika masih manusianya yang wujud, ya itulah setan yang nyata. Ketika kita belum firok atau kita belum berani melawan setan, ya selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan Tuhan. Silakan, Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya waktu sudah menunjukkan pukul 22 tepat atau jam 10 tepat. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabatku. Mohon dimaafkan. Dan saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para sahabat yang masih rindu dengan saya, kunjungi di YouTube Uripe Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.